Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Temu Yusmadi akan mengenalkan seorang tokoh yang saya kenal hampir lebih 20 tahun lebih. Ini tokoh bukan tokoh biasa, tokoh istimewa. Saya tak mau cakap luar biasa, nanti bunyi terlalu. Ini tokoh istimewa. Istimewa bukan kerana apa-apa. Istimewa kerana pada saya ialah satu perkara yang saya pun tak jangka perkara ini akan berpanjangan sampai habis 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Ya. Sebab saya fikir kalau kerana biasa-biasa, kerana bisnes, mungkin kerana hubungan, ialah hubungan yang biasa-biasa itu bagi saya rasa tak mungkin dia akan berlanjutan sampai 24 tahun, 20 tahun lebih, 24 tahun itu. Jadi saya fikir, jadi saya perkenalkan kawan baik saya, sahabat saya, Fatur Rahman Mahfuz. Betul? Ya, betul. Ataupun saya baru tahu nama baru dia yang glamour. Mulai pada hari ini nama dia ialah Kang Fatur. Betul lah? Ya, betul. So siapa panggil Kang Fatur? Ha? Betul. Okey, okey, Kang Fatur. Kita tak pernah mencerita di public. Okey. Tak pernah. Kita kalau kata ini kawan saya sini tak ada. Tapi saya kita ini teman saya Fatur. So hari ini Fatur bantu saya perkenalkan Kang Fatur ni siapa, asal daripada mana dan bagaimana tiba-tiba tersangkut di Malaysia. Well. Okey. Baik, terima kasih karena sudah dijemput ya, diundang walaupun mengejut ya. Jemputan mengejut, kalau kita namanya undangan dadakan. Undangan dadakan. Undangan dadakan. Okay, undangan dadakan. Saya belajar Undangan dadakan itu jemputan mengejut oleh kalau saudara di saya. Indonesia itu bidang terjun. Oh gitu ya. Ini saudara saya, sahabat saya yang berhormat Yusmadi. Mantap. Ya, insya Allah ya. Dan dalam acara Temu Yusmadi ya. Yeah. Alhamdulillah luar Temu biasa Yusmadi sekali. itu maksudnya tempat muafakat Yusmadi. Waduh, luar biasa. Itu kita nanti buat apa tadi? Muafakat nasional. Ya, ini lepas ini muafakat Nusantara. Nusantara. Ya. Ya. Baik, seperti tadi Pak Yusmadi sampaikan soal ya, memang sekarang dipanggilnya Kang Fatur. Kang Fatur, ha? Iya. Kalau namanya kan Fatur Rahman Mahfuz. So, Kang ini untuk apa? Untuk orang Jawa atau orang apa ya, gimana tu? Nah, ini sekalian ya, sekalian bahwa mohon doa restu dan iringan doa sekalian semuanya bahwa Indonesia akan melakukan pemilu pada tahun 2024. Nah, dan pada saat itu pemilihan diantaranya adalah anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau kalau di kita anggota Parlimen, Dewan Rakyat. Parlimen di Dewan Rakyat. Itu bulan Februari 2024. Dan insya Allah mohon dukungan, mohon sokongan, terutama sahabat saya ini. Saya insya Allah akan ikut bertanding untuk Parlimen seat di kawasan saya, namanya Kota Bogor dan Cianjur. Kota Bogor, Cianjur yang famous baru ni? Yang kemarin kena gempa. Ya, saya tahu, saya ada baca tu. Kena gempa dan kita baru berduka karena kawasan pilihan raya saya sekarang sedang dalam keadaan gempa ya. Alhamdulillah sekarang tengah recovery ya. Jadi di sana tuh kawasannya dua, satu Kota Bogor, satu lagi Cianjur. Dan kita punya pemilih atau pengundi itu almost 2.500.000. Okey, sebelum Kang Fatur terus ke situ, ada pepatah Malaysia dia panggil tak kenal maka tak cinta. Jadi Kang Fatur perlu kenalkan siapa Kang Fatur ni. Di mana, lahir di mana, bersekolah di mana, istrinya berapa? Kalau ini lagi di depan anak-anak saya. Baik, terima kasih Pak Yusmadi. Saya lahir di Kota Cirebon. Kota Cirebon ini kalau dari Jakarta kurang lebih dalam 3,5 jam lah ya. 3,5 jam.
dan kota panas, tapi di situ kota di mana salah satu Wali Songo ada. Oh, di Kan Cirebon. kita pernah dengar Wali Songo yang 9 itu, Wali 9. salah satunya adalah di Cirebon. Oh, Jadi Pak Yusmadi Wali jangan 9, ya. jangan macam-macam Saya ya. rasa saya tahu nih ada Wali 10 nih di Malaysia. Canda. Oke. Jadi di Cirebon itu ada namanya Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati ya. atau Syekh Syarif Hidayatullah. Oh. Nah itu rumah saya bisa jalan kaki. Oh, berdekatan, so. Nah, dekat sekali. oke. Saya lahir di situ, saya sekolah dasar atau sekolah rendah di situ 6 tahun. Saya dari komunitas kalau keluarga itu Nahdlatul Ulama, NU. Ya, kalau orang Cirebon kebanyakan Wah, orang-orang Nahdlatul NU. Ulama. Ini kan organisasi di antara yang terbesar. Ya. Selain Muhammadiyah juga ada namanya NU. Yes. Dan saya ya dari kecil dalam komunitas NU. Tapi setelah sekolah rendah itu SD, sekolah dasar, saya pindah ke Jawa Timur. Oh, pindah ke Jawa Timur. Jauh saya. Di mana daerah? Mungkin mana? kalau kita dari Johor Bahru tiba-tiba dipindahkan ke mungkin arah-arah Terengganu begitu. Jauh tuh. Jauh. Oh, udah. Oke. Kurang lebih dalam kalau naik mobil dalam 13 jam. 13 jam. Ya. So saya masih kecil budak-budak, saya dihantar di sebuah pesantren Dihantar? namanya Oh. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Sebut Wali Ponorogo Songo. ingat kan ya? Tahu. Wah, hebat nih. Nah, Saya jadi baru tahu nih. Saya belum tahu nih. ya saya habis sekolah rendah, sekolah dasar, langsung pergi ke sekolah menengahnya di Ponorogo. Ponorogo. Pesantren Wali Songo Ngabar. Ya Ponorogo nih kalau teman-teman di Sudah Malaysia pahlawan hebat tuh. ya Ronggo Warsito, Ronggo Warsito. segala macam semula bermula dari situ. Zaman Edan. Ya. Dan in fact salah satu wakil Perdana Menteri kita, saya dengar katanya asli Ponorogo. Ya, yang Datuk dari Bagan Datuk itu. Di Bagan Datuk. Datuk Seri Zaid Amidi pun dari tempat di mana saya belajar. Asal-usul ya. Saya di sana 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. 6 tahun dari mulai yang tidak ngerti apa-apa, saya hanya orang kampung. Pesantren. Kemudian saya dimasukkan dalam sebuah pesantren, tapi walaupun dia jauh di mana-mana, pesantrennya diajarkan tentang inklusivisme. Itu. Bagus ya. Jadi walaupun saya waktu itu tidak ngerti apa itu inklusif, karena apa? Karena di situ wajah dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Pak Yusmadi pernah dengar kan, kita berbagai macam suku bangsa, ada Madura, ada Batak, ada Melayu, ada Sunda, Jawa, tapi kami bertemu di dalam sebuah boarding school, pesantren. Jujur saya masih itu kuper ya. Kuper itu kurang pergaulan karena kita dari kampung. Culture shock. Tiba-tiba kita melihat ada orang Aceh begini, ada Madura begini. Tapi disitulah saya belajar berinteraksi dan kebetulan juga ada orang Singapura. Oh, ada juga? Iya. Internasional banget. Ya, sudah. Saya sudah diajarkan bukan hanya nasional, tapi sudah internasional. Awal di sekolah high school itu. High school itu. Jadi ya saya belajar dan saya belajar bahasa Arab Inggris. Oh, di pesantren, tapi bahasa Arab, bahasa Inggris? Iya, wah, daily communication-nya itu compulsory dalam bahasa Arab dan Inggris. Wah, hebat. Jadi saya sudah diajar itu. Jadi kalau Pak Yusmadi, saya bercakap nih misalnya di bilik, di kamar ya, kemudian kita ngomongnya bahasa Indonesia, itu kena hukum. Dulu hukumannya keras-keras. Ya? Kita dipukul pakai sajadah itu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah akhirnya kita terlatih. Kita dilatih tentang pidato, belajar, berorganisasi. Kebetulan ketika di pesantren saya menjadi presiden kepada persatuan atau organisasi santri. Dan Pak Yusmadi, saya umur sekolah menengah, kena menguruskan 5.000 student. Anak-anak santri itu anak-anak santri ya. Cowok semua atau ada cewek? Cowok cewek. Ya, pengalaman tuh penting. Pengalaman. Tapi di tengah-tengah tuh ada rumah Pak Kiai. Oke, itu penting. Di situ banyak orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Ada almarhum Pak Kiai Haji Ibrahim Tayyib. Macam gaya itu cerita ayat-ayat cinta itu ya? Waduh. Cinta di pesantren, kan? Ada. Tapi kita di sana nggak boleh. Nggak boleh, karena kalau di pesantren nggak boleh. Jadi saya menguruskan anak-anak yang dari Aceh, Sabang sampai Merauke sampai Papua, ada Maluku, ada Kalimantan, termasuk ada Singapura dan Malaysia. Jadi saya kebetulan diberikan amanah untuk menjadi ketua umum untuk organisasi santri. Dan saya menguruskan makan mereka, schedule dia makan, belajar dia.
tidur dia, kamarnya di mana, itu saya nguruskan semua. Jadi umur sekolah menengah masih seharusnya lagi main bola, Enjoy, ya? saya sudah harus nguruskan ini gitu. Tapi itu luar biasa, saya diajarkan. Nah, dari 6 tahun selesai, Luar biasa. nah, kemudian tiba-tiba saya terbang jauh ke negerinya Pak Yusmadi. Iya. Jadi saya akhirnya ini sudah saya lompat, nggak apa-apa. itu sebelum nanti. itu. Oke, Soalannya. siap. Udah habis sekolah menengah, gimana mau ke Malaysia? Apa sebabnya itu? Ataupun gimana itu? Apa yang sebabnya itu? Oke. Siapa yang mendorong? Gimana ceritanya? Awalnya ketika saya menjadi ketua umum organisasi santri, itu saya juga menjadi ketua umum pengurus daerah pelajar Islam Indonesia (PII). Awalnya ya. Okay. Jadi PII kan di seluruh Indonesia banyak ya, dan saya adalah ketua umum pengurus daerah pelajar Islam Indonesia istimewa karena kita berada di pesantren. Jadi saya membernya banyak tadi 5.000. Karena network itu, jaringan-jaringan itu, PII itu kalau di Malaysia dengan PKPIM. Hubungannya di situ. Hubungannya dengan PKPIM, dengan ABIM, ya kalau kita mungkin ada PII, ada HMI, ada GPII ya yang sama. Jadi mereka sudah orang-orang tua, senior-senior kita sudah communication-nya, network-nya sudah bagus. Nah, dari situ akhirnya saya terpanggil oleh para senior ini untuk udah Fatur Rahman, kamu jangan kuliah di sini. Padahal waktu itu Pak, saya kepengennya ke Al-Azhar. Udah mau ke Timur Tengah? Udah ke Timur Tengah, memang saya udah ke Al-Azhar. Tapi ketika diceritakan bagaimana Malaysia maju, negara... Ketika itu belum pernah ke Malaysia? Belum dong, kan kita masih di Jawa ya. Tapi mendengar nama Pak Mahathir waktu itu, dengar Pak Anwar Ibrahim terutama. Ini soalannya nih. Belum pernah ke Malaysia, tapi ketika itu apa aja yang ditahu pasal Malaysia selain pada Pak Mahathir? Ya, saya karena tadi ikatan PII itu dekat dengan PKPIM dan juga ABIM, Angkatan Bela Islam Malaysia, sehingga tokoh yang diketengahkan saat itu adalah seorang yang bernama Anwar Ibrahim. Ini bermulanya. Aduh. Apa istilahnya bermula? Cinta. Cinta. Tak kenal maka tak cinta. Iya. Jadi pada umur ya masih kita sekolah menengah ya. Sudah kenal Anwar Ibrahim? Walaupun saya belum pernah ketemu, tapi dengan nama Anwar Ibrahim itu luar biasa. Akhirnya minat saya yang tadinya mau ke Al-Azhar itu saya cancelkan. Dengan nama itu, dengan Malaysia yang maju, modern ya. Dan akhirnya saya pindah pergi ke mana? Ke Malaysia melalui jaringan teman-teman. Dan pada saat itu saya masuknya sebenarnya sih salah masuk ya. Harusnya kita pergi ke main campus di UIA, Universitas Islam Antarabangsa, tapi tiba-tiba saya masuknya ke Matriculation Center. Al-Markaz Al-I'dadi. Jadi apa namanya? Di mana itu? University yang kita di Pantai Baru itu. Pantai Baru nih? Iya. Dan kebetulan saya di situ juga. Ini pura-pura ya. Padahal kami juga bermula persahabatan kami itu pada saat kami di Pantai Baru. Malu. Ada teman-teman saya ada teman nih orang pesantren nih Ustaz, saya malu. Iya. Jadi saya alhamdulillah di antara orang yang bersyukur atau bertuah karena berkenalan dengan sahabat saya yang luar biasa. Ini itu penting tuh. Sudah masuk kata sahabat. Itu penting tuh. Mahal tuh. Seterusnya, Kang Fatur. Kita itu ketika mana di kampus ya, Fatur boleh kongsikan dengan pemeriksa ataupun yang menonton nanti program apa, belajar di mana, kan? Baik, saya tadi seharusnya kan masuk ke UIA, Universitas Islam Antarabangsa, harusnya ke main campus karena saya sudah selesai sekolah menengah. Kalau kita sistem di sini ini kan sekolah menengahnya 5 tahun, kalau kami 6 tahun. Jadi kami sudah selesai. Tapi waktu itu saya salah daftar. Tapi di situnya anugerah. Ternyata dalam berbagai macam kesalahan keputusan kehidupan itu banyak anugerah, hikmah. Salah satunya saya ketemu sama beliau. Dan disitulah saya ketemu dan tertumbuhnya sebuah cinta dengan istri saya. Alamak, itu ada segmen khusus tuh. Nah, itu namanya cinlok. Cinlok apa tuh? Cinta lokasi. Cinta lokasi. Bahaya nih anak-anak pesantren nih. Jadi kita
Alhamdulillah, tapi tadi karena anugerah saya belajar ngambil Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Oh. Jadi saya ngambil jurusannya Al-Quran ya, dan tafsir dan hadis. Beda dengan beliau Ini Ustaz. ini pengacara ya, beliau ngambil jurusan hukum. Kalau saya ngambil jurusan Quran dan baik. hadis. Dan alhamdulillah saya selesai 2 tahun ya, kita sama-sama di sana. Setelah itu baru kita pergi ke kampus utama, kampus induk di Universitas Islam Antara. Tapi saya mau tambah di sini, di markas Dadi atau Matriculation Center, saya juga diajarkan satu pengalaman yang menurut saya besar, Pak Ismani. Adalah di sana juga sama kan, kita ada organisasi Student Representative Council, SRC. Dan di sana itu waktu itu luar biasa ya, pertarungan antara, mohon maaf ya, dulu kan UMNO sama Partai PAS. Sudah ada itu benih-benih. Kamu kaget ya, ini politik Malaysia nih. Tapi akhirnya saya ngerti kan, beginilah perpolitikan Malaysia. Kenapa saya ikut terlibat? Karena kebetulan saya diberikan amanah jadi presiden mahasiswa internasional. Jadi waktu di Matriculation Center itu ada teman-teman kita dari Bosnia yang kemarin habis perang gitu ya, dari Afrika, negara-negara Islam, termasuk Afrika, kami yang dari negara Filipina, kami negara ASEAN ya, Indonesia, Thailand, Kamboja, Myanmar. Itu luar biasanya Pak Anwar Ibrahim. Presiden Persatuan Pelajar Matrikulasi Antarabangsa. Jadi kawakan. Jadi tadi di pesantren saya diajar, ini toh namanya orang Singapura, orang Malaysia, walaupun nggak banyak, tapi saya sudah kenal. Tapi untuk pemirsa dan kawan-kawan, saya ketika itu masih lagi di padang bola. Suka main bola. Saya main bola aja. Hujan ribut, saya main bola. Oke. Pak Fatur, selepas itu udah di matrikulasi. Ya. Seterusnya? Nah, matrikulasi selesai. Jadi tadi saya mau ambil kesimpulan luar biasa pengalaman saya karena saya akhirnya menjadi gadis cantik. Ketika mau pemilihan. Istri program apa itu? Ketika itu? Istri sama. Program sama juga. Cuma jurusannya beda. Oke, sebelum ke Malaysia, belum kenal istri. Belum dong. Mana tahu udah pacaran di Jakarta kan? Istri saya itu dari Pondok Pesantren Darun Najah. Itu di Jakarta. Itu orang Jakarta, orang kota. Kalau saya kan orang kampung di Jawa Timur. Tapi akhirnya kita dipertemukan di Kuala Lumpur. So mencari ijazah dan bertemu ustazah juga. Alhamdulillah. Nikmatnya banyak. Ini saya kena beritahu untuk anak-anak muda, jangan hanya cari ijazah, cari juga ustazah. Ini contoh nih. Oke, lanjut. Ya, istri saya jurusan Usuluddin. Saya Ulumul Quran wal Hadis. Alhamdulillah. Jadi Presiden organisasi mahasiswa antarabangsa itu internasional itu membuka saya mata lebih jauh lagi. Betapa bagaimana dunia Islam, dunia umum secara keseluruhan. Oke, setelah itu saya baru pergi ke kampus utama. Kampus utama, dan pada saat itu saya nekat, Pak. Bayangkan saya baru semester 4 sudah nikah. Iya, waduh ini. Tapi ya kalau belum. Saya tanya soal ini untuk anak muda kan. Nanti kalau saya tak tanya nanti saya tak telus. Saya nak tanya Pak Fatur, Kang Fatur. Sebenarnya yang rata-rata menikah selepas habis belajar. Ini nikah semasa belajar. Apa masalahnya? Kalau orang kampung saya cakap dia panggil apa? Ini sudah gatal. Tapi ini Ustaz, saya mau tanya sebenarnya apa masalahnya? Dia sebenarnya gini ya. Jujur saya. Selain jodoh ya, selain jodoh. Cerita sebenarnya apa? Jadi ini jujur ya, kita ngomong buka-buka dong ya. Ini bukan berarti promosi ini kepada... Ini untuk pengajaran untuk... Iya, maksudnya bukan hanya promosi di UIA ya, Universitas Islam Antarabangsa. Pada saat itu, cantik-cantik semua. Waduh, Pak Yusmadi kalau bilang nggak seperti saya itu berarti bohong. Saya main bola. Jadi waktu itu, teman-teman kita dahulu kan kita hampir berpuluh negara ya, betul. Mahasiswa kita. Betul. Dan luar biasa Allah anugerahkan muslimah yang cantik, dan disitulah mulai dugaan itu banyak. Saya tidak mau, walaupun saya masih belajar, tapi kemudian akhirnya saya ini tak tahan dugaan takut tak tahan dugaan. Tapi jujur ya. Iya jujur dong. Kena jujur. Belajar kena jujur pada diri sendiri. Tapi kemudian saya kan dapat scholarship, Pak. Saya dapat scholarship beasiswa dari Kementerian Wakaf Kuwait. Kuwait? Iya.
Jadi saya terima kasih ini kepada pemerintah hebat Kuwait. nih. Ini beasiswa antara bangsa. Terbangsa. Iya dong, negara Kuwait, negara kaya minyak itu. Iya. Wah, itu bagus tuh. Dan mereka juga mendorong ternyata. Permohonannya untuk beasiswa itu ketika di Malaysia ataupun daripada Indonesia? Udah masuk ke Malaysia, udah dapat diterima masuk, jadi mohon beasiswa. Gitu. Mohon beasiswanya, itulah kelebihannya Pak Anwar Ibrahim. Oh, hubungan Beliau bukan networking, finance dana-dana dari Timur Tengah berikan kepada UAE, dan saya dan istri termasuk yang dapat anugerah. Istri juga dapat beasiswa Iya itu? dong, dapat. Mantap. Bukan mantap, mantul. Dan Betul. pada saat itu, saya bilang tadi, ketika siapa mahasiswa yang mau menikah, itu ditambah elonnya Pak. Oh, mawadah warahmah. Jadi saya baru tahu nih. Elon ditambah, kemudian kalau kita mau nikah, dikasih elon nikah. Masya Allah. Udah itu kalau punya anak, ditambah lagi Pak. Jadi saya berpikir, ya Allah, saya kepengen belajarnya enak-enak saja, tidak terganggu dengan kecantikan yang ada di mana-mana. Lebih khusyuk, lebih fokus supaya lebih fokus membina rumah tangga. Oke. Saya waktu itu sudah 24 tahun. Jadi tinggal di dalam kampus atau tinggal di luar? Saya tinggal di luar dong. Kalau di dalam nanti Pak Yusmadi. Ya tahu, dugaan untuk orang macam saya. Tapi waktu itu banyak yang tidak setuju dengan saya. Kenapa? Apalah nih Fatur ini, masih muda, baru semester 4 tahun 2 kan, sudah menikah gini-gini. Saya bilang, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu sebuah cita-cita yang tinggi, bagaimana kita bisa berkeluarga dengan enak. Saya kebetulan teman saya juga tokoh hebat di Indonesia, Mbak Najwa Shihab, sama teman saya Ibrahim Asagaf itu nikahnya awal. Seingat saya ketika Mbak Najwa ya di tahun 1 saya atau tahun 2 itu. Jadi alasannya apa? Alasannya udah ketemu yang benar. Iya. Jadi terus lanjut aja. Jadi sehingga sekarang alhamdulillah. Dan Pak Fatur sekarang pun alhamdulillah. Oke, berapa cahaya mata? Saya sekarang sudah 5. Alhamdulillah. Dan itu tadi anugerah itu. Saya sudah dapat istri di kampus, saya dapat beasiswa sama-sama di kampus. Saya punya anak itu lahirnya di Malaysia, Pak. Berapa orang? 2. Wow. Jadi sambil belajar, kita belajar, punya anak lagi 2. Wah, itu luar biasa tantangannya. Jadi anak-anak saya 2. Yang pertama itu sekarang sudah selesai di Lim Kok Wing University di Malaysia juga. Di Malaysia. Dia ikut bapaknya juga. Hebat. Yang kedua di UIA ikut bapaknya. Alumni baru juga. Kemarin graduation. Ya. Yang ketiga itu di pesantren Muhammadiyah. Di Sragen, Jawa Tengah. Kemudian ada lagi 2 lagi perempuan, itu di Bogor semua. Alhamdulillah mereka ikut pesantren tahfizul Quran. Dan dengan izin Allah, 3-3-nya sudah selesai. Oke. Selesai belajar. Jadi selanjutnya, ramai teman-teman yang terus pulang ke Jakarta. Ada yang sebanyaknya. Tapi Kang Fatur, apa yang dibuat selanjutnya selepas tamat belajar di UAE? Di UAE ya. Tapi boleh saya sedikit sebelum ke Jakarta. Boleh, teruskan. Pada saat 98 reformasi Malaysia, pada saat itu kita juga berhampiran dengan reformasi generasi 98. Saya waktu itu kan belum selesai kuliah. Wah, ini orang hebat nih. Tapi ya itulah mungkin nakal juga saya. Biasa orang hebat. Gitu ya. Orang hebat, dia belajar lebih. Orang kuliah belajar, saya pergi demo. Wah, ini bahaya nih, saya bisa kena tangkap. Apa cerita ini, kita cerita di fakta aja. Itu 98. Sebab ramai yang pergi demo sudah jadi menteri. Jadi mungkin file saya banyak ini, karena saya ikut demo. Karena waktu itu saya adalah wakil ketua umum. Demo itu bukan demokrasi ya, demonstrasi. Demonstrasi. Kebetulan saya waktu itu Pak wakil ketua umum Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi di seluruh dunia ini ada namanya PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Dan untuk yang se-Malaysia, kami dari UIA, UM, UKM, UPM semua kampus tuh kita buat satu namanya PPI Malaysia. Saya waktu itu wakil ketua umum dan akhirnya kita menggerakkan mahasiswa. Wah, hebat. Mahasiswa, saya ya nakal lah di situ. Karena saya nakal, kadang-kadang ponteng, akhirnya saya dipanggil oleh pihak kampus oleh almarhum Bapak Profesor Dr. Sidik Baba. Cikgu Sidik. Karena waktu itu Cikgu Sidik adalah Deputy Rector untuk Student Affairs. Saya dipanggil oleh beliau. Karena kalau demo di UIA, saya ya
Kadang-kadang kalau di Kuala Lumpur ada Fatur lagi gitu. Akhirnya dipanggil, Fatur, tolonglah Cikgu, janganlah kasih Cikgu susah. Ini special brand, asik datang terus ke kampus. Jadi bagaimana Cikgu? Udah kamu ambil off saja. Saya off tidak. Tapi hati semangat perjuangan luar biasa. Dengan melihat kejadian Pak Anwar Ibrahim tahun 98, ingat loh, saya kenal nama itu waktu saya di pesantren dulu. Tiba-tiba orang yang saya kagumi dipecat, dizalimin, perlakukan begitu kejamnya. Oh, hati nggak bisa. Saya walaupun saya lagi belajar, saya bilang saya ngikutin Cikgu Sidik, saya off 2 tahun. Di situ kita sama. Walaupun saya di padang bola, saya bukan di organisasi mana-mana, tetapi apabila berlaku ketidakadilan, saya hadir. Itu saya beritahu kepada teman-teman, saya pun tak tahu kenapa. Itu mungkin kerja Allah SWT. Panggilan ya. Oke, itu yang penting nih. Sekarang nih saya ingat saya masuk satu segmen yang saya ini yang istimewa, yang menarik. Oke. Tadi Kang Fatur ada menceritakan bagaimana Kang Fatur terlibat ya di dalam satu apa yang kita panggil ketika itu reformasi. Iya. Oke. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin sudah tahu, tapi saya nak ceritakan bahawa tahun 98 itu saya, Kang Fatur, teman-teman, Wabi Samsul Iskandar, Datuk Seri Samsul sekarang, kami ialah graduan angkatan 98. Iya. Dan ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Presiden Universiti Islam telah dipecat dengan secara tidak hormat, malah beliau difitnah. Dan ketika itu saya ingat lagi, saya kebetulan bersama dengan kawan saya Samsul dan sebagainya, satu dom. Kami cuba sedaya mungkin untuk memastikan bahawa Datuk Seri Ibrahim juga tidak dipecat sebagai Presiden UAE. Okay. Yang saya menarik nak tanya Kang Fatur, ketika itu, saya ingat saya lah, kita sudah pindah ke Gombak. Betul, di kampus sekarang Gombak ya. Betul. Yalah, pemecatan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bukit Damansara. Okay. Cuma boleh tak dalam seringkas mungkin Kang Fatur ceritakan bagaimana situasi ketika itu? Yalah, sebagai pelajar juga ada krisis politik di Malaysia. Kebetulan juga pimpin pelajar Indonesia antarabangsa. Bagaimana tu? Apa keresahan itu? Saya kira kita belajar di kampus itu kan untuk mendapatkan ilmu ya. Tapi yang lebih dalam lagi itu adalah panggilan perjuangan. Ya, panggilan perjuangan ini yang membuat hati itu gelisah. Di saat kita berada belajar di kampus, ada dosen, ya, kita pulang siang, pagi pulang siang. Terus begitu aktivitas itu membuat kita gelisah karena di luar sana ada kezaliman dan kekejaman yang sungguh luar biasa. Ini bukan soal sentimen saya melihat seorang Anwar itu dulu adalah penggemar, saya sebagai penggemar beliau, tetapi kita bicara soal kemanusiaan. Bagaimana seorang Anwar Ibrahim waktu itu mengalami ya dipecat, dan saya kan suka bolak-balik ke Damansara dulu, ke rumahnya. Balik gimana tuh? Naik apa? Saya naik motor. Naik motor? Iya. Jauh tuh dari Gombak tuh? Oh, kita udah biasa ya. Kadang-kadang tapi itu Bukit Damansara? Bukit Damansara. Kita selalu pergi, dan di situ kita mendapatkan penjelasan yang secara lengkap oleh beliau. Bagaimana konspirasi ini dilakukan oleh penguasa zalim. Jadi fakta-fakta di lapangan tentang kekejaman, tentang kezaliman itu membuat hati kita gelisah. Kita, aduh, daripada kita begini, mending saya off. Nah, bagaimana penerimaan keluarga? Ketika udah menikah, jadi mertuanya gimana, kerisauan kan Kang Fatur berbeda. Itu pelajaran antarabangsa. Biasanya kita takutlah dari segi beasiswa, pelajarannya gimana, tuntutan orang tua. Ini kerja-kerja gila, ini kerja reformasi. So, gimana? Saya Pak, kebetulan diberikan anugerah juga bahwa istri saya ini, alhamdulillah beliau adalah cucu dari pejuang. Baru sekitar 2 minggu yang lalu, Presiden Jokowi memberikan anugerah pahlawan nasional kepada 5 orang. Dan salah satunya itu adalah atuknya istri saya. Siapa namanya? Namanya Kiai Haji Ahmad Sanusi, pendiri Persatuan Umat Islam,
di Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Itu atuknya di Atuknya atas itu. ya, Oke, dari oke. Pak istri Perjuangan. saya. Kemudian atuknya langsung Kiai Haji Soleh Iskandar di Bogor, itu juga pejuang. Pejuang juga. Jadi darah dan termasuk mertua saya Ah, itu adalah buat saya adalah pejuang. ya. Jadi istri saya ini So, adalah mentalnya udah kuat ya. sudah terbiasa. Terbiasa. Jadi waktu itu 98 kita sudah terbiasa dengan istilah kalau takut dengan risiko Jangan bicara. bicara. Tapi lebih penting lagi, kalau mau berjuang pilih istri yang betul. Sebab itu penting, sebab ramai teman-teman saya yang Iya. mungkin presiden persatuan pelajar dan sebagainya, tetapi saya tengok selepas graduate dan dinamikanya itu agak berkurangan. Kadang-kadang tuntutan keluarga dan sebagainya itu. So bagi saya, ya saya juga terima kasih dan saya rasa di sini saya belajar benda sesuatu bahwa untuk berjuang itu bukan satu kerja perseorangan, mesti Iya. dapat dokongan, terutama dari keluarga terdekat. Saya tambah ya. Ya. Jadi karena saya off, jadi scholarship beasiswa dipotong. Oh, dipotong? Bukan dipotong, diberhentikan. Wah, ini cabaran nih. Itu yang tadi pertanyaannya. Iya, iya, iya. Saya sudah bicara sama istri, dia ikhlas itu. Hmm. Saya kalau nggak di depan ini saya mau nangis. Jangan. Itu Tapi kita simpan nanti itu viral. malu nantinya kan Iya, ya. iya, iya. Karena sentimental saya perasaan saat itu, kita perlu seorang istri yang setia. Betul. Dan istri saya berada di situ. Betul. Karena kita nggak ada, anak sudah 2 loh. Betul. Anak sudah 2 dan kita nggak ada beasiswa. Akhirnya apa? Saya jualan kebab, Pak. Kebab? Iya. Oh, Jadi gimana belajar kebab tuh? aktivitas saya itu ya demo ke sana kemari, pergi ke Damansara ya. Tapi pada waktu yang sama untuk survival saya jualan kebab. Oh, gimana Jadi tuh? kan- Mana belajar jual kebab tuh? Ya kan ada kebetulan senior saya Iya, iya. di Kuala Lumpur, dia jualan kebab. Saya ikut dengan dia. Enak juga jualan kebab karena Di hasil Gombak? makan Di kebab. Gombak? Ya mana-mana di pasar Mana-mana malam. pasar malam. Oh, pasar Ada malam. pasar malam saya ikut jualan kebab gitu. Wah. Kadang-kadang kalau Jumat kita jualan baju koko. Baju koko tuh baju Yalah, muslim ya. baju Melayu, baju Baju muslim. Melayu Ya. itu buat telekung ya, Telekung, mukena itu saya bawa dari Yang dibuat dari Indonesia? Tanah Abang, Tanah saya Abang. bawa Oh. gitu. Semua itu sudah saya lakonin. Bahkan Wah. Pak Yusmadik, ini nggak apa-apa sebagai Perlu pengajaran nih ya. yang dengar nih, mesti ramai pelajar-pelajar Indonesia yang mungkin belajar di sini boleh dapat Iya. iktibar kan? Sampai ada teman-teman tuh bilang, ayo kita bawa sampah. Saya masih ingat itu. Oh, Jadi karena dia ada ngambil sampah dari rumah-rumah, pakai truk, pakai lori gitu. Diajak saya waktu itu lagi ganteng-gantengnya Pak. Yeah. Bawa buku kan dari kampus, pakai baju bagus, pakai sepatu, tapi saya harus buang sampah. Semua itu saya jalanin. perjuangan. Jalanin. Nah, jadi 2 tahun saya off, saya mengikuti secara langsung perjuangan reformasi di Malaysia. Itu alhamdulillah sangat Jadi, berkesan. yang saya tangkap ya, Iya. selain pada pengorbanan, kita juga mesti kreatif. Iya. Kreatif, ya. Kalau kebab, ini ada kaitan nih kebab dan perjuangan ini. Lepas itu juga, iyalah kita perlu, iyalah dengan motornya dan sebagainya. Oh, ini satu perkara yang ya hebat. Okey, Kang Fatur. Iya. Ya, saya tahu dalam belajar, dalam perjuangan reformasi, ada tak satu peristiwa ya tadi yang bantuan isteri itu, yang itu bagi saya itu special banget. Apa satu tantangan ataupun peristiwa yang betul-betul menyentuh perasaan ataupun Kang Fatul ingat ketika ya reformasi itu panjang, Ya. 98 kan? Tapi cuba ada satu momen-momen yang spesial tak? Momen spesial ya. Ya, kalau ada. Ya, maksud saya itu kadang-kadang kita tak tahu, kita merata ya, kita ke demonstrasi, kedatangan mereka, kita ke rumah Pak Anwar, kita ke kampus. Ada tak satu insiden-insiden yang ya sebenarnya Mungkin saya agak lupa, tapi yang berkesan buat saya itu akhirnya walaupun ya sedikit jauh, saya mengenal seorang Anwar Ibrahim bersama keluarganya. Saya waktu itu ketika pemecatan Pak Anwar di PWTC, saya kan nggak kenal. Maksudnya Pak Anwar nggak kenal saya. Tapi saat itu saya ikut memeluk di beliau. oh, dapat. Wah. Keluar dari PWTC, Oh ya, di mau masuk. PWTC itu kali pertama. Saya malam, sebenarnya saya datang dari siang. Siang, dan jujur saya pertama kenal dengan teman-teman Pak Anwar Cycle ini. Saya pertama kenal sebenarnya dengan Pak Saifuddin Nasution. Yang sekarang Menteri Sekarang Dalam Negeri. Pak Menteri Dalam Wah, Negeri. udah sukses. Okay. Jadi beliau waktu itu sebagai Setiausaha Pemuda UMNO. Betul.
kalau nggak salah ketuanya waktu itu Pak Zahid. Pak Zahid Hamidi. Beliau berusaha, saya datang ke kantornya beliau. Kita diskusi tentang politik segala macam ya. Dengan Pak Saifuddin Nasution itu pertama kali saya kenal. Kemudian ketika pemecatan saya sempat tuh di PWTC itu orang ramai itu. Orang ramai yang begitu saya sempat memeluk dan saya masih sempat membisikkan, Datuk Seri, mahasiswa Indonesia yang di Malaysia berada di belakang Datuk Seri. Saya waktu itu ucapkan begitu. Oh, alhamdulillah. Nah, kemudian saya akan sering ke Damansara kan. Ya, saya di situ walaupun tidak kenal beliau tidak kenal saya, di situ saya mulai kenal Kak Wan ya, Pak Naziza dan seterusnya. Dan kemudian saya pulang, Pak. Ini saya sudah pulang ya. Saya cerita pulang ke Jakarta kira-kira awal 2000 dan di situ banyak teman-teman yang political exile Yang lari. yang lari ya. Ada di waktu itu ada Pak Ezam, ada Pak Khalid Jafar, ada Saifuddin juga. Pak Saifuddin juga, banyaklah teman-teman ya, termasuk Pak Lukman Nur Adam dulu, siapa lagi lah, banyaklah, ramai sekali yang pergi ke sana, Nasaruddin Jalil. Pak Datuk Nasaruddin Jalil dan semuanya. Akhirnya saya mulai kenal di situ. Nah, dan Pak Anwar kan di penjara tuh. Dan pada saat itu Nurul Izzah selalu datang. Nah, saat itulah saya keterlibatan dengan keluarga seorang Anwar Ibrahim itu saya kenal. Dari perjuangannya, kesederhanaannya, kuatnya itu ya, luar biasa itu. Oke, tahan di situ. So, maksudnya kali pertama bertemu Pak Anwar Ibrahim di PWTC. Ya. Semenjak itu, bila kali kedua dapat bertemu mata menentang mata dengan dekat dengan Pak Anwar Ibrahim? Kalau tidak salah setelah keluar penjara ya. 2004. 2004. Gitu. Ketika di pengadilan? Kan saya sudah pulang di Jakarta. Saya waktu itu pernah juga datang di pengadilan, tapi nggak Di sampai. luar? Kan kita di luar semua, nggak boleh masuk ya. Di Dataran Merdeka? Dataran Merdeka itu kita cuma di luar sambil demo segala macam ya. Kita nggak bisa ini. Tapi mulai begini itu ketika beliau keluar dari penjara dan kemudian datang ke Indonesia. Ketika 2004. Oke, ini penting untuk teman-teman yang mungkin dah tahu, tapi saya ulang balik sejarahnya. Pak Anwar Ibrahim 2004 telah dibebaskan dan antara tempat pertama sekali yang beliau kunjungi adalah di Indonesia. Kebetulan saya diberi peluang ketika itu saya di Institut Kajian Dasar menyertai kunjungan tersebut. Seingat saya kunjungan itu dikenali sebagai kunjungan teman sejati. Okey, mungkin ramai tak tahu kerana dia berlaku di Jakarta. Saya tahu, tapi saya mau Kang Fatus ni cerita bagaimana keadaan kita tu, teman-teman Pak Anwar, anak-anak Indonesia di mana, bagaimana tu? Kenapa teman sejati tu? Bagaimana tu? Ya. Jadi kebetulan secara pribadi saya diberikan semacam kayak kepercayaan gitu ya untuk membantu setiap kedatangan. Saya cerita ketika Pak Anwar tadi di penjara, beberapa yang exile tadi, saya ikut komunikasi, ikut datang, ikut ya dengan senior-senior inilah ya. Saya waktu itu kan masih juniornya ya. Dan kita sering ketemu, sering diskusi, sering merencanakan strategi segala macam. Tapi ketika Pak Anwar sudah keluar dan beliau ke Indonesia, mulailah di situ saya aktif bersama dengan beliau membantu semua kegiatan program yang ada di Indonesia. Waktu itu ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia ya, dari mulai Pak Adi Sasono, Pak Fahmi Idris, Pak Habibie, kemudian Pak Amin Rais, dan banyak tokoh-tokoh itu yang ketika melakukan kegiatan saya yang ikut membantu. Nah, disitulah interaksi saya langsung. Kalau kemarin kan waktu Pak Anwar di penjara, saya dengan Nurul Izzah, dengan Kak Wan, kalau dari keluarga ya. Kemudian teman-teman yang tadi disebut. Tapi ketika Pak Anwar sudah ke Jakarta, saat itulah saya baru langsung personal attachment-nya itu di saat itu. Teruslah sampai kemarin ya. Nah, tapi itu yang tadi yang berkesan tuh akhirnya saya diberikan anugerah mengenal sosok yang saya di Indonesia itu disebut dengan Pak Natsir. Dr. Muhammad Natsir, satu tokoh yang luar biasa inklusif ya. Beliau politikus, negarawan ya. Perdana Menteri yang pertama, dan beliau yang mengasaskan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan beliau tokoh yang brilian, bacaannya banyak, dan tokoh Islam juga gitu. Nah, jujur ketika melihat Pak Anwar, akhirnya saya ambil kesimpulan orang yang paling cocok
untuk dilabelkan sebagai natsir muda adalah Anwar Ibrahim. Bagi saya. Kang Fatul itu, Anwar Ibrahim itu ialah natsir muda. Natsir muda. Wah, ini satu Iya. tafsiran yang bagi saya Iya. yang perlu diapresiasi ya, terutama oleh orang Malaysia. Iya. Untuk kawan-kawan yang menonton, Pak Muhammad Nasir itu, saya sedikit dapat mengikuti ialah siapa Pak Nasir, penulisnya Selata Kapita, Iya. ketuanya Masyumi. Betul. Dan bayangkan ketika itu dengan membawa jalur Islam, tapi Islam yang moderate, yang inklusif, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan saya juga banyak belajar melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana saya pernah bertemu dengan Pak Nasir. Okey. Boleh tak Kang Fatur ceritakan sikit bagaimana keadaan ketika itu? Ini kan di Indonesia itu banyak pemimpin pelbagai. Selain daripada Adi Sasono, Fahmi Idris itu angkatan 69 itu, pemimpinnya HMI, Himpunan Masyarakat Islam. Bagaimana sambutan pemimpin yang lain? Ketika itu ada Presiden Indonesia juga. Bagaimana tu? Ya, inilah juga kelebihan dari Spesial seorang Anwar Ibrahim. Ini saya jujur juga bukan berarti ingin apalagi mendewa-dewakan, enggak. Kita try to be objektif lah ya. Makanya ketika orang Indonesia sebut, oh natsir muda itu Nurkhalis Majid, Yusril Iza Mahendra, Amin Rais, ini, itu. Buat saya, dengan respek kepada mereka, tetap saya melihat tokoh yang mendekati. Makanya natsir muda buat saya lebih dekat. Kenapa? Karena beliau mengenal Indonesia itu bukan karena formal ya. Karena beliau wakil Perdana Menteri, wakil dan Menteri Keuangan, enggak. Beliau persahabatan itu dimulai pada saat remaja. Makanya makanya kita juga kan belajar begitu ya. Kita tahun 90-an kita bersahabat ya dengan Pak Yus Madini, teman-teman pemirsa ya. Kita ini belajar dari persahabatan sejatinya Pak Anwar. Modalnya itu silaturahim. Ikhlas saja. Sebab cita-cita yang enak nggak ada, cita susah. Insya Allah ke depan. Mudah-mudahan Pak Yus Madini. Okey, betul. Ini saya nak kongsi dengan pemirsa. Saya berada di dia panggil Gedung Kesenian, Gedung Seni Ismail Marzuki. Saya sendiri di situ, saya adanya tokoh-tokoh budayawan macam Taufik Ismail, menangis-nangis membaca sajak. Adanya tokoh-tokoh hebat almarhum Rendra. Adanya tokoh hebat seperti Sam Bimbo dan sebagainya, saya tahu itu. Tetapi pada masa yang sama juga saya tengok ada juga tokoh-tokoh politik daripada pelbagai partai. Semua ke situ. Dan yang lebih menarik, ini saya nak tanya untuk anak muda. Saya ingat kita itu, anak-anak mahasiswa, kebetulan gedung itu agak kecil, ramai. Jadi naiknya di atas pentas. Sehingga ada mengatakan, Pak Anwar, kalau di Malaysia tu, orang Malaysia, mungkin dalam bahasa saya, tak mau Pak Anwar di sini aja. Jadi Presiden di Indonesia. Tapi, perkara itu tidak dijadikan satu perkara yang negatif. Ini orang Malaysia dikatakan oleh anak muda mau jadi Presiden di Indonesia. Tapi malahnya ketika itu saya lihat sendiri, perkara itu dianggap satu perkara yang harmoni, yang bukan satu perkara yang negatif. So jadi saya pikir penerimaan Pak Anwar pada pandangan saya, Pak Tor, satu perkara yang dekat dan cocok dengan nurani orang Indonesia. So jadi saya nak masuk sedikit satu sesi. Okey, dekat sesi terakhir untuk kali ini. Kang Fatul ni tak akan panggil lagi. Cuba Kang Fatul kaitkan sedikit ya. Sebab sekarang ni kebetulan ya, Allah Ta'ala izin selepas 24 tahun Pak Anwar Ibrahim kembali memimpin Malaysia. Ini saya cakap saya eksklusif. Dengan Pak Anwar kalah di tingkat tertinggi di mahkamah, di pengadilan. Ramai yang kecewa, putus asa dan sebagainya. Saya alhamdulillah Pak Kang Fatul. Saya masih kasih orasi, saya pidato, saya akan cakap, kalau kamu semua di sini tidak yakin bahawa satu hari insan yang bernama Anwar Ibrahim itu akan berdiri sekali lagi di depan kita sebagai Perdana Menteri Malaysia, saya yakin. Itu saya ketika itu. Tak tahu, itu keyakinan saya. Bukan ada apa, saya biasa-biasa aja. Jadi, alhamdulillah selepas 24 tahun, selepas sepak terjang dan sebagainya, kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kebetulan kemarin saya dijemput oleh keluarga besar
pelajar Islam Mm-mm. Indonesia yang mendiskusikan prospek politik Malaysia Indonesia, terutama untuk kelompok Melayu Islam ini, Ya. selepas terlantiknya Pak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Okey. Kang Fatur punya modal sejarah politik yang lebih besar sebab belajar di sini. Kebetulan dapat kenal Pak Anwar. Saya belum kenal, peluk Pak Anwar pun belum sempat. Jadi, lepas itu pula dapat melihat proses politik di Malaysia itu secara langsung. Ya. Bagaimana Kang Fatur melihat ke depan ini, ya, prospek kepimpinan Anwar Ibrahim ni yang akan boleh memberi manfaat bagi saya, biarlah memberi manfaat kepada rakyat, terutama rakyat yang miskin, rakyat susah Malaysia Indonesia ke depan gimana? Ya, ini saya sebut juga, alhamdulillah saudara saya ini Pak Yusmadi, mudah-mudahan sampai ke depan itu lulus. Bicara soal keikhlasan itu lulus. Dan itulah yang diajarkan oleh saudara Anwar Ibrahim. Pak Anwar itu bicara, banyak sekali orang yang mencibir. Ini sudah selesai ini. Pak Anwar udah nggak ada punya masa depan. Betul. Bahkan kalau bahasa di sini disebut PM tepi. PM tepi. PM tepi itu masanya udah habis. Sudah seperti kayak sesuatu yang menghinakan sekali. Tapi kita menyaksikan Pak Anwar tidak pernah berhenti. Terus saja bergerak, terus saja dia tidak pernah berputus asa. Itu karena bahkan keikhlasan, dan saya yakin saudara saya juga insya Allah setakat hari ini. Karena itu penting. Dalam perjuangan itu penting. Betul. Kita tidak pernah tahu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seorang Anwar yang udah tidak diperhitungkan lagi, udah nggak ada punya masa depan. Tiba-tiba tu'ti mulkahu man tasya. Itu kata Allah itu kan. Allah naikkan kembali. Nah, kenapa itu naikkan? Dalam keadaan waktu itu Pak Anwar susah, tidak punya single majority. Nah, saya kembali, kenapa Pak Anwar begitu dirindukan oleh orang Indonesia? Karena politiknya mau Islamis, mau nasionalis, semuanya dekat. Pak Anwar dekat dengan tokoh-tokoh itu. Semua bangsa. Tokoh bangsa. Berbagai agama. Internasional. Dengan Indonesia tuh, dengan artis, dengan budayawan, tokoh agama, politik. Hubungan emosinya. Dengan media-media, begitu dekatnya Pak Anwar itu. Dan saya melihat kejujurannya itu di dalam menjalankan persahabatan, baik itu antar negara ataupun dengan tokoh-tokoh. Nah, itulah yang menurut saya skill itu yang dimiliki oleh Pak Anwar ketika yang di Pertuan Agung menyampaikan nasihat untuk kerajaan perpaduan. Pak Anwar dengan mungkin saya membaca jiwanya yang nothing tulus. Ini adalah untuk rakyat. Karena kalau tidak ada kerajaan, tidak ada yang memimpin, walaupun Barisan Nasional itu adalah musuh bebuyutan kalau kata orang Indonesia, musuh lama, tapi ketika titah perintah dulu yang Pertuan Agung untuk perpaduan, maka beliau insya Allah bersedia. Kemudian setelah itu ketemu dengan tokoh BN, dengan Borneo Bloc dan sebagainya. Itu skill, political skill yang based on humanity. Nurani ya? Nurani itu yang kemudian, ya? Dia oke, kalau BN mau, ayo kita sama-sama. Terus begitu. Bapak bayangkan, sampai beliau boleh meyakinkan DAP yang kemarin itu kan banyak orang dimomong-momongkan. Nanti kalau menang, nanti DAP akan ambil alih. Itu dibuktikan Pak Anwar mampu memohon kepada pimpinan DAP untuk jangan terlampau banyak bicara dulu di luar demi kesemuanya begitu, dan DAP menurut. Bahkan dikasih 4 menteri juga, oke, nggak apa-apa gitu. Dan malah pimpin kanannya itu memohon maaf kepada rekan-rekan yang katanya terluka di blok Sarawak. Di Sarawak itu. Itu bagi saya nggak gampang. Ya, itulah saya mudah-mudahan itu pengaruh dari kejujuran perjuangan seorang Pak Anwar. Jadi, untuk itu, kita tutup gini. Lebih baik kita tutup sesi program Temu Yusmadi ini ialah tempat muafakat Yusmadi. Apa itu muafakat dalam bahasa saya? Mudah saja. Kita berinteraksi, kita ngobrol bareng, kita sembang-sembang. Lepas itu kita fikir apa yang boleh dikolaborasi. Kebetulan saya dengan Pak Fatur ini sudah berinteraksi, emosi, segala macam-macam. Tapi yang pentingnya ialah kita banyak berkolaborasi. Kolaborasi kita apa? Kita cuba membantu seorang insan yang bernama Anwar Ibrahim
yang mengalami ketidakadilan dan alhamdulillah Fatur, 24 tahun. Ya, Saya eksklusif di sini. Saya tak pernah bisnes sama Pak Fatur. Kalau bisnes mungkin gagal. Saya bukan orang bisnes. Dan saya juga tak pernah pun kata apa berbicara mengenai kita ada kepentingan jawatan apa kedudukan, tidak ada. Ini semuanya manusiawi saja. Cuma saya nak tanya Pak Fatur atau Kang Fatur. Iyalah, perkara ini mungkin ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kita kesempatan dengan dugaan segala macam. Apa harapan? Harapan Pak. Kalau tanya saya, kalau saya itu biarlah yang apa yang saya istilahkan sebagai suatu yang boleh dimuafakat kita bersama. Agenda yang macam Pak Anwar tadi itu, dia sanggup demi negara, agenda besar untuk yang lebih besar, dia sanggup menjadi pemimpin. Jadi saya mungkin kita orang biasa-biasa kecil aja, dulu kita pun tidak fikir kita akan ke tahap ini. Mungkin Kang Fatur dalam masa yang terbatas ini, apa harapan yang kita boleh bagi saya bermufakat, atau bahasa Indonesia panggil mufakat, bahasa Arabnya muwafaqah, demi Nusantara kita ni, demi kebaikan rakyat Malaysia Indonesia. Saya kira warisan semangat semangat dan hala tuju arah masa depan yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar itu harus kita teruskan. Kita sebagai anak-anak muda, kader-kader muda yang serantau ini harus mampu menampilkan perjuangan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini apalagi konteksnya Malaysia ini majemuk masyarakatnya kita melihat Pak Anwar diterima oleh jauh dari kemunafikan. Betul. Jadi alladzina amanu wa amilus sholihat. Dia beriman, tapi tunjukkan keimanan itu bahwa Islam itu tidak munafik. Islam itu adalah untuk semua. Dan itu yang ingin dihadirkan oleh Pak Anwar Ibrahim. Nah, kita yang muda ini harus mengikuti jejak-jejak langkah beliau, terutama dalam konteks serantau. Nah, ini Pak Yusmadi ini luar biasa. Beliau selalu mempunyai satu ide-ide, gagasan-gagasan baru untuk supaya menyuburkan semangat perjuangan di antara anak-anak muda generasi kita di tingkat minimal serantau, syukur-syukur di peringkat antarabangsa. Saya dengan Pak Yusmadi dan istrinya bersama-sama alhamdulillah program Asian Renaissance juga. Program Asian Renaissance, jadi anak-anak muda dari seluruh Asia Tenggara itu yang sekarang alhamdulillah sudah jadi anggota hebat yang dianggota. Itu kita perlu satu hari kita kumpul barang, kita mungkin di Jakarta atau mungkin di Malaysia, kita mungkin buat itu alumni itu. Bagus. Okey Pak Fatur, saya untuk program saya ini, saya setuju dengan kata-kata Kang Fatur tadi. Kita mesti ada semangat. Sebab itu saya ada satu sikit Kang Fatur kena ikut saya ni. Gampang saja. Kita muafakat, Malaysia Indonesia hebat. Kita muafakat, insya-Allah Nusantara hebat. Waduh, mantap. Setuju? Setuju dong. Salaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya apa yang saya dapat belajar daripada interaksi ini ialah kadang-kadang kita berinteraksi bukan kerana apa-apa. Modalnya kadang keikhlasan, mau membantu seseorang di atas satu kecelakaan, dan yang lebih penting lagi perkara itu kita mulakan dengan satu sesederhana silaturahim, satu persahabatan. Dan saya percaya antara formula ataupun sebab perjuangan ini atau hubungan kami berlanjutan sehingga 24 tahun kerana dia bermula dengan asas yang betul. Jadi saya galakkan kepada anak-anak muda di sini, baik anak muda di Malaysia, Indonesia, Nusantara, ayo kita berinteraksi, kita berkolaborasi, insya-Allah kita menjadikan Malaysia, Indonesia dan Nusantara ini satu kawasan wilayah yang hebat untuk kepentingan umat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga sukses di Bogor. Sip. Amin insya-Allah. Okay. Kawan-kawan, like, share dan subscribe channel saya Yusmadi Yusof untuk ikuti program terbaru saya iaitu Temu Yusmadi. Banyak lagi program-program yang menarik. Jadi dokong ramai-ramai